Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sudah hadir 16 orang. Saya absen sebentar untuk memastikan ini ada manusianya, karena pengalaman kita semester yang lalu habis chatting bobo, habis kok join, habis itu bobo, tidak kelihatan, tidak ada orang di tempatnya. Nah, nanti di akhir kita akan ambil screen. Nah, karena itu pengalaman semester yang lalu juga pengalaman yang tadi, tolong pastikan kalau Anda yang di tempat bobo ya rapiin dulu tempat boboknya, tidak kelihatan sesuatu yang tidak layak kami lihat. Ya, yang kedua bagi kita yang putri, mungkin sebagian nanti kita akan lihat, sebagian sudah di rumah, maka walaupun tidak secantik di kelas tapi paling tidak cantik dikit lah. Ya, Pevi ya. Tadi kelihatan masih baru bangun, awal-awalan sekali, lalu kemudian jilbabnya entah di mana, lalu di sampingnya juga ada daster yang ini, tolong nanti dirapiin dulu sebelum buka audionya, karena nanti di akhir kita akan ambil screen ya. Oke. Rifa hadir. Hijratul Rifa, mana nih orang? Hadir Pak, ini Umiatul Pak, cuman HP lagi bermasalah jadi pinjam HP kawan Pak ya. Oh, itu belum. Berapa juz sudah? Baru 3 Pak. Oh, makanya HP rusak tuh. Oke, Sylvia Maulani. Hadir Pak. Oke, hidup. Hidatul hidup. Hadir Pak. Oke. Yasin hidup. Hadir Pak. Oke, maaf tadi lupa saya. Sylvie tadi sudah berapa juz? Sylvie mana hilang? Hidatul udah berapa juz? 6 Pak. 6, alhamdulillah. Yasin? 2 Pak. 2. Lismar? Hadir Pak. Ya, berapa juz sudah? 2 Pak. Oh, Lismar. Rahmat, udah berapa juz? Ya Pak, Apa ya berapa juz udah? 1, 2. Allah ya Rabbi. Azkia? Sudah berapa juz? Azkia ada berapa juz? Kok tutup? 1 Pak. Semelu. Hadir Pak. Berapa juz dah? Udah 2 Pak. Oh, jauh-jauh dari Semelu 2 baru. Farah? Oh, hadir Pak. Oh, di mana nih Farah nih? Suaranya bening. Sudah berapa juz Farah? 5 juz Pak. Oke, bagus. Nah, itu karena dua-duanya hidup itu. Tolong dimatiin satu supaya tidak berdengung. Nur Ain. Hadir Pak. Berapa juz? 2 Pak. 2. Sarah Utami. Hadir Pak. Berapa juz? 4 Pak. Oke. Guntur, berapa juz? 1 Pak. Malu. Fitri Karina. Baru 1 Pak. Husna. 2 Pak. 2. Ikram. Hadir Pak. Berapa juz Pak hadir? Alhamdulillah ada 10 Pak. Oke, baik. Fuzla. 3 Pak.
Berapa juz sudah, Bu? Sudah berapa juz? 3, Pak. 3, baik. Siapa lagi belum? Lisa? 2, Pak. 2. Rizka? Hadir, Pak. 5. 5. Sylvia? Sylvia sudah tadi ya? 6, Pak. Iya. Elisa? Lisa 2, Pak. Iya. Rizkan berapa juz? 1, Pak. Aduh. Nisa? 3, Pak. Nisa 3. Kayaknya usah dah nih. Oke, siapa lagi belum? Rahmat sudah, Lismar sudah. Ainan. Ainan berapa juz? Pak. Berapa? 2, Pak. 2. Kinara nih anak ini lu pecat nih kalau nggak ngaji. Kinara ada apa juz? Oh, Kinara justru nggak hadir. Ini Kinara hidup? Tidak hidup. Itu mana sih Pak Rizkan? Rizkan itu anak MI itu. Urus. Dengar? Baik, Pak. Baik, Pak. Kayak mana anak MI? Saya pikir sudah semua ya, belum. Siapa ada yang belum? Oh, Intan. Intan berapa juz? 2, Pak. Oke, bolehlah. Rizka sudah, Lisa sudah, Ikram sudah, Putri sudah semua ya? Oh, belum. Masih banyak. Oke, Yasin Royana, Saraf Tami Fudla sudah, Ikram sudah, Rizka sudah, Lisa sudah, Lisa Kenara, Wirda, anak kecil. Ini berapa nih? Ini anak Hemi juga nih, kalau nggak dipecat. Wirda berapa juz? Hidup? Mana Wirda? Ini nggak jelas ini Wirda. Wirda nggak connect. Berapa juz sudah Wirda? Masih. Ini si Mbak Cifa nih yang baru pulang umrah nih, kalau nggak ngaji betulin. Cifa berapa juz ya? Cifa. Cifa juga nggak hidup. Syifa nggak hidup suaranya, Pak. Kenapa? Nggak tahu, Pak, kenapa. Kurang tahajud. Oke. Kinara juga belum kelihatan ini ya. Wirda berapa juz Wirda? Alhamdulillah udah sampai juz 7. Oke, baik. Nah, selain sudah semua ya. Oke, mudah-mudahan setelah ini kalau kita lihat ini yang jadi puncak dari yang 10 juz apa tadi? Yang lain masih di bawah itu ya. Oke, mudah-mudahan masih punya kesempatan kita untuk ini. Baik, ini kita mulai. Saya share screen. Sudah kelihatan screen-nya belum? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Oh, belum. Ini juga belum. Masih loading. Oke, itu siapa tuh? Di offline dulu. Sudah? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi ini sebagaimana saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kita mempelajari korelasi, itu teorinya cukup banyak. Kenapa teori cukup banyak? Kalau Anda tidak paham konsep, maka saat kita menganalisis akan bermasalah. Karena itu kita harus pahami konsep ini dengan baik, sehingga perasaan kita analisis akan ini. Nah, tapi sebelum itu pastikan dulu Anda absen ya.
Saya minggu yang lalu juga tidak absen. Saya absen sebentar. Kemudian ini tidak full sebagaimana saat kita belajar normal. Ternyata durasi jamnya dikurangi selama Ramadan. Jadi kita hanya pelajari korelasi linear saja pagi ini. Dan kemudian minggu depan kita akan pelajari korelasi ganda. Dan insya Allah nanti pada saat setelah Lebaran kita akan praktek untuk kita cari ini, karena kalau kita jelaskan secara verbal seperti ini ya agak kesulitan kita mengetahui apakah memang sudah paham atau tidak. Materi ini seperti saya sampaikan pada saat kita sebelum Ramadan jauh lebih penting dibandingkan dengan materi sebelumnya, karena materi ini nanti akan Anda gunakan langsung pada saat Anda menganalisis atau membuat skripsi bagi yang akan ambil kuantitatif. Jadi karenanya mestinya ini kita pahami dengan baik dan kita buat secara offline. Ya, oke. Nah, kita lihat apa yang kita maksudkan dengan korelasi. Jadi analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan. Coba lihat. Jadi korelasi itu tujuannya untuk menganalisis hubungan. Hubungan seperti apa? Hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jadi kalau satu variabel tidak bisa kita analisis dengan korelasi. Nah, jadi minimal dua variabel dan variabel itu harus bersifat kuantitatif. Sebab nanti ada variabel yang memang bisa dianalisis secara kualitatif. Itu keywordnya. Maka yang biru itu, yang saya warnain biru, itu Anda harus pahami. Jadi tidak cukup Anda menjawab hanya, misalnya Anda katakan, analisis korelasi itu adalah untuk menganalisis hubungan variabel, itu keliru. Jadi untuk menganalisis variabel saja juga keliru. Jadi harus ada kata hubungan dan kemudian kata lebih dari satu variabel. Jadi kalau misalnya dikatakan apa itu korelasi? Analisis korelasi adalah untuk menganalisis hubungan lebih dari satu variabel. Itu boleh. Jadi tidak mesti Anda sebutkan dua atau lebih. Nah, jadi karena kalau satu variabel tidak bisa kita analisis. Nah, jadi korelasi itu merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi lihat, jadi korelasi itu dia untuk melihat kuat, bukan untuk melihat arah. Bentar ya, saya ada telepon. Assalamualaikum, saya dengar mengajar, untuk telepon tadi. Lalu kita lihat korelasi itu untuk melihat arah yang kemarin kita sudah sampaikan pada saat kita di kelas, untuk melihat arah. Ada yang arah positif, ada yang arah negatif. Lalu kemudian setelah itu kita melihat arah itu seberapa kuat. Baik arah positifnya dan arah negatifnya nanti akan kita lihat. Nah, kalau dia dua variabel maka disebut dengan hubungan bivariat. Nah, dulu ketika kita di MK Research, kita sudah lihat di SPSS bagaimana kita menganalisis dua variabel ini. Nanti kita setelah Lebaran, insya Allah kita akan ulang untuk di SPSS. Nah, kalau hubungan antar lebih dari dua variabel disebut dengan multivariate. Jadi multi itu banyak, bukan hanya dua. Nah, kemudian korelasi ini ada yang orang menyebutkan langsung korelasi person product moment, disingkat dengan PPM. Ada juga yang mengatakan yang langsung hanya menyingkatkan, disebut korelasi person. Kenapa disebut seperti itu? Karena dikaitkan dengan penemunya. Itu orang yang menemukan korelasi ini adalah Carl Person.
itu pada tahun awal 1900. Makanya korelasi ini disebut dengan korelasi product moment, person product moment. Nah, korelasi ini digunakan untuk menganalisis, tadi yang sudah kita katakan, untuk menganalisis hubungan atau asosiasi. Jadi korelasi bahasa lainnya disebut dengan asosiasi. Banyak, nanti kita akan lihat di bawah, banyak jenis korelasi. Tapi dua jenis ini yang sering sekali digunakan kalau untuk menganalisis hubungan dan kuatnya variabel, yaitu korelasi person product moment dan korelasi ring experiment. Seperti pernah saya sampaikan, di repository yang paling banyak di-download adalah materi ini. Jadi saya punya itu paling banyak di-download, cuman sayang sekarang repository kita sedang bermasalah sehingga tidak bisa kita lihat statistik. Korelasi product moment itu paling banyak bahkan di-download daripada korelasi ring experiment itu paling banyak di-download dibandingkan dengan car person. Dan anehnya itu yang paling banyak download di luar negeri, tapi saya pikir itu mahasiswa kita yang sedang belajar di luar negeri. Nah, yang kedua, di samping dua teknik tadi, yaitu product moment dan korelasi ring experiment, ada lain, yaitu seperti Kendall, chi-square, V coefficient, Guttman-Kruskal, Sumer, dan Wilson. Kita tidak pelajari itu, yang kita lihat nanti adalah Kendall, mungkin kita lihat, chi-square kita akan lihat sebentar. Kenapa kita tidak lihat? Karena memang Anda tidak aplikasikan di dalam penelitian ini. Nah, kemudian, coba lihat. Ini arah korelasi. Tadi coba lihat. Korelasi itu adalah untuk melihat arah dan juga melihat kuat. Kuat kita lihat dengan angka, tapi arah kita lihat dari nilai. Jadi kalau diletakkan atau tidak, ditulis atau tidak, begitu tidak disebut, tidak ditulis negatif, misalnya 2, sekian, kita dapat indeks korelasinya, itu adalah positif, arahnya positif. Cuma kuatnya nanti kita analisis berdasarkan indeks korelasi, nanti akan kita lihat. Arah korelasi dinyatakan dalam bentuk korelasi positif, tanda plus, dan korelasi negatif, tanda minus. Kuatnya hubungan dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi. Coba lihat itu. Simbolnya untuk menunjukkan kuat hubungan korelasi itu disimbolkan dengan R. Dan ini tidak bisa dirubah. Dirubah bisa, tapi tidak banyak dirubah. Beda dengan halnya dengan yang beberapa topik yang kita belajar kemarin. Misalnya median. Ada yang menulis MDN. Ada yang menulis MD saja. Kemudian min, ada yang menulis M saja, ada yang menulis MN. Kemudian standar deviasi, ada yang menulis STD, ada yang hanya menulis S. Yang itu boleh dirubah simbolnya. Tetapi kalau ini tidak, nanti juga regresi tidak dirubah simbolnya. Ya, karena ini memang dianggap agak berbeda. Karenanya nanti ketika kita minta hitunglah besarnya indeks korelasi, maka yang Anda lihat adalah, yang Anda tulis adalah R. Kecuali nanti dia pada sampel. Nah, kalau sampel dia nanti ada simbolnya R. Nanti kita lihat. Korelasi positif yaitu jika dua variabel yang berkorelasi berjalan paralel. Nah, ini penting diingat. Kenapa? Sebab di ujian, baik di ujian proposal seminar yang menulis tentang korelasi maupun di sidang munakasah, sebagian pembimbing ada yang menanyakan apa maksudnya korelasi positif. Nah, banyak di antara kita yang tidak pas menjawabnya. Kalau hanya Anda menjawab korelasi positif itu menunjukkan angkanya positif, tidak negatif. Itu sebenarnya sudah benar, tapi kurang lengkap. Maka Anda harus katakan positif dia karena jalannya paralel, searah. Jadi kalau misalnya kita dua orang, katakanlah Nurain dengan Selfie mau ke Banda Aceh berangkat dari Darussalam. Nah, kalau dia memilih arah yang sama, arah yang sekarang jalan biasa itu disebut dengan korelasi positif.
Tetapi kalau Nuraini pilih jalan yang ada sekarang dari Lamyong terus ke sana Simpang Metsera ada langsung ke Lingki sana terus. Lalu sementara Silvi memilih jalan Tungkup, Belang Bintang, lalu Lambaru. Nah itu disebut dengan korelasi negatif karena arahnya berbeda. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah jadi yang positif itu adalah korelasi yang dua variabel itu berkorelasi berjalan sama paralelnya. Nah, tapi kalau misalnya Nuraini, Sylvia pilih jalan ke sama-sama ke Tungkup juga dianggap korelasi positif. Karena dia walaupun jauh, itu dianggap searah. Jadi korelasi negatif yaitu dua variabel yang berkorelasi berjalan dengan arah yang berlawanan yang tadi. Nah, kalau dia pilih misalnya si Aini dengan Sylvie pilih yang satu jalan langsung, yang satu pilih Tungkup dulu. Nah, itu disebut korelasi negatif. Dan ingat, kalau sudah negatif, maka tandanya pasti minus. Nah, ini sering sekali ditanyakan. Kapan suatu variabel dikatakan berkorelasi? Ini banyak orang yang tidak bisa menjawab. Ada yang sudah baca? Kapan dikatakan berkorelasi? Halo, masih hidup? Masih, Pak. Kapan dikatakan itu berkorelasi? Nggak ada yang baca ya? Oke, ini kita nanti setelah habis masa akan dijauhi lagi ya karena kita menggunakan yang gratis. PT IPD belum buka. Ini. Oke, nah kita lihat. Nah, jadi suatu variabel dikatakan saling berkorelasi apabila variabel satu berubah diikuti oleh perubahan variabel yang lain. Jadi kalau misalnya kita sampaikan, kita berikan contoh, Rifa dengan Mukramati dua variabel, kalau Rifa berubah, Kramati pun berubah. Nah, itu baru dikatakan berkorelasi. Nah, tapi kalau kemudian Rifa saja berubah, Mukram tidak berubah, maka itu tidak disebut dengan saling berkorelasi. Jadi perubahannya harus dua-dua. Walaupun mungkin nilai perubahannya berbeda. Rifa misalnya lebih besar perubahannya, sementara Mukram kecil atau sebaliknya. Mukram besar, lalu Rifa yang kecil. Tapi perubahannya tetap dua-duanya. Jadi bukan hanya satu. Nah ini penting untuk diingat. Karena nanti di sidang sering dikatakan, ditanyakan, kapan suatu variabel dikatakan berkorelasi? Nah padahal simpel sekali jawabannya. Jadi Anda harus jawab ketika variabel yang satu berubah diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Oke. Nah, kita lihat yang tadi kita bicarakan. Ini siapa yang lagi ngomong? Tolong lihat di ini dulu. Itu Nisa itu ngomong dia mama dia. Nisa ya? Enggak ada, Pak. Ini siapa juga? Nisa bukan di rumah? Bukan, Pak. Lagi di perpus. Oh, nggak ada yang pulang. Ini yang di rumah siapa? Siva? Oke, nah kita lihat. Tadi kita sudah bicarakan arah. Jadi hubungan positif jika X naik, maka Y juga naik. Kita lihat. Jadi yang tadi kita katakan positif searah. Jadi yang satu, kalau X naik, Y juga naik. Atau sebaliknya, X turun, Y juga turun. Nah, jadi yang penting dia searah, itu positif. Nah, lalu hubungan negatif,
jika berlawanan. Coba lihat, X naik, Y turun. Atau sebaliknya, X turun, Y naik. Nah, jadi dia berlawanan arah. Ya. Dan ini kalau pengujinya paham statistik, itu sering ditanyakan. Diberikan contoh seperti itu, lalu diminta Anda untuk menjawab. Ini variabel X-nya turun, variabel Y naik. Itu korelasinya jenis apa? Nah, banyak mahasiswa kita tidak bisa jawab. Jadi Anda harus bisa jawab itu. Kalau sudah berlawanan terserah apakah X yang naik, Y yang turun, atau Y yang naik, X yang turun. Kalau sudah berlawanan, Anda harus ingat terus negatif. Nah, kalau sama-sama dia, apakah sama-sama naik atau sama-sama turun, itu positif. Itu ingatnya. Kuncinya seperti itu. Nah, lihat di sini. Macam-macam teknik korelasi. Tadi sudah kita sebutkan, person product moment, simbolnya adalah R, adalah teknik yang paling banyak digunakan khususnya untuk mendapatkan standar kesalahan terkecil atau interval-interval terkecil. Rings-Barmon, coba lihat simbolnya, rho, nggak bisa kita rubah. Sering dipakai sebagai pengganti product moment, terutama jika sampel kurang dari 30. Nah, ini juga mahasiswa kita keliru kadang-kadang. Dia buat penelitian, sampelnya cuma 10 atau 15. Dia menganalisisnya menggunakan product moment, padahal kurang tepat. Jadi kalau sampelnya kurang atau lebih, atau ya sekitar 30 ke bawah, itu lebih bagus kita menggunakan Rings-Barmon, bukan product moment. Nah, kalau kemudian lebih rendah lagi, maka kita menggunakan kendal. Coba lihat simbol kendal. Itu bukan L ya, tapi hampir seperti huruf L. Dan ini kalau sampelnya lebih rendah daripada 10. Nah, ada beberapa sifat penting korelasi yang penting Anda ingat. Jadi, koefisien korelasi populasi. Nah, coba lihat. Tadi saya katakan simbolnya tidak bisa dirubah, kecuali ketika kita menghitung koefisien korelasi dari populasi. Maka bukan simbol R, tetapi rho. Ya, walaupun tadi korelasi product moment juga rho, tapi product moment karena sampelnya yang 30 ke bawah. Nah, sedangkan koefisien korelasi sampel dinotasasikan dengan R. Nah, jadi nanti lihat apakah Anda menganalisis atau populasi Anda, populasi sampel, apakah penelitian Anda total populasi? Jika ya, maka Anda menggunakan rho kalau Anda menggunakan korelasi, kalau yang Anda ingat hubungan. Tetapi kalau kemudian Anda menarik sampel, maka mestinya yang kita gunakan koefisien korelasi. Jadi product moment. Itu satu sifat penting dari korelasi. Yang kedua, sifat penting dari korelasi, Anda harus ingat, paling tinggi nilai indeks koefisien korelasi itu 1. Nah, paling rendah adalah 0 atau min 1. Nah, ini penting. Kalau Anda tidak ingat ini, maka nanti ketika Anda mendapatkan nilai lebih daripada 1, masih Anda sebut indeks koefisien korelasi, sudah keliru. Karena nilai maksimalnya 1. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, koefisien korelasi bersifat simetrik. Jadi dikatakan simetrik kesejajaran. Koefisien korelasi X dan Y sama-sama dengan koefisien korelasi Y dan X. Jadi kalau kita balik, X dengan Y, Y dengan X sama. Nah, simetris itu ada kesejajaran ya. Jadi kalau misalnya kita buat persegi panjang, ketika kita lipat, dia bisa kita lipat 4 kali karena memang sejajar. Itu sifat penting yang ketiga. Sifat yang keempat, jika X dan Y yang diamati adalah dua variabel yang saling bebas, maka indeks korelasinya 0. Mesti seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita amati dua variabel yang saling bebas, itu artinya indeks korelasinya mesti 0. Karena tidak ada hubungan. Bebas itu tidak ada hubungan. Jadi kalau X-nya 0 itu artinya bebas, ya, dan itu tidak ada nilai indeks korelasi. Nah, itu sifat yang keempat.
Sifat yang kelima, koefisien korelasi mengukur derajat hubungan. Jadi ingat, koefisien korelasi hanya mengukur derajat hubungan. Tidak dapat diinterpretasikan atau tidak dapat dianggap sebagai hubungan kausal. Jadi korelasi itu tidak ada hubungan kausal dia. Jadi hanya melihat derajat hubungannya. Karena itu nilai yang diperoleh adalah nilai kuat dan rendahnya korelasi antara antar variabel. Nah, itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam, korelasi digunakan untuk mengukur keterkaitan variabel yang secara teoritis dibenarkan. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya ada kemungkinan dua variabel itu tidak bisa diukur secara korelasi. Misalnya satu variabel itu tidak mempengaruhi variabel yang lain karena dia konsep tadi mestinya satu variabel berubah. Kan tadi ada pertanyaannya, kapan korelasi itu digunakan? Ketika satu variabel berubah diikuti oleh perubahan variabel lain. Ada kemungkinan nanti. Nah, kalau yang satu variabel berubah yang tidak diikuti oleh variabel yang lain, maka korelasi tidak bisa kita gunakan. Karena dia tidak berubah kedua-duanya. Jadi berubah. Walaupun tingkat perubahannya berbeda, boleh. Yang penting kedua-duanya berubah. Baik dia berubah ke arah yang positif tadi, ataupun berubah ke arah yang negatif. Jadi 6 sifat penting